Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Hidayati, mahasiswa PPK Daljak Angkatan 4 tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, akan melaksanakan uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi habis pelajaran apa? Oh, tes ya? Iya, tes sudah terakhir? Iya, tadi dapatnya sesi 2, ini malah sudah hujan ya. Oke, sebelum kita mulai ke bimbingannya, salah satu memimpin doa dulu. Ya, silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya, Bu Asih akan ngabsen dulu ya, absen dulu. Adela ada? Kamelia? Ada. Triani? Oke, terima kasih. Pada bimbingan klasikal kali ini, saya akan memberikan topik bimbingan tentang sukses masuk ke perguruan tinggi, ya. Oke. Tujuan dari bimbingan itu nanti diharapkan siswa bisa menentukan pilihan perguruan tinggi dengan tepat, seperti itu ya. Oke, untuk layanan kali ini nanti tahap-tahapannya, kalian yang pertama saya suruh untuk mengamati video PPT yang akan saya tampilkan. Kemudian nanti saya suruh untuk curah pendapat. Nah, setelah itu nanti akan ada diskusi, diskusi antar kelompok seperti itu. Terus nanti ada LKPD juga, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kalian nanti mengisi evaluasi hasil. Tujuannya yaitu nanti biar kita mengetahui keberhasilan layanan ini. Oke, kita menggunakan waktu 30 menit ya. Ya, karena sekarang masih pandemi, waktunya yang biasanya 45 menit, sekarang menjadi 30 menit. Apakah kalian sudah tahu tentang seleksi masuk perguruan tinggi? Belum. Oke. Kalau begitu untuk jurusan ya, kalian sudah paham belum jurusan saintek itu apa?
Sosum itu apa? Sudah paham? Belum. Oke. Sebelum kita masuk ke tahap inti, kita biar lebih semangat, ada ice breaking dulu ya. Ya, biar lebih semangat. Coba kalian berdiri semua. Ya, kita ice breaking. Nah, ikuti perintah saya ya. Kalau tangan kanan gini, 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6. Kalau tangan kiri 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang dicoba yang kanan dulu. Bisa nggak? Yo, bisa. 1, 2, 3. Kanan dulu ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nanti Bu Asih yang menghitung gitu. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang? Gampang. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Oke. Bisa enggak? Gampang? Nah, gampang kan? Sekarang kalau tangan kanan dan tangan kiri digerakkan bersama-sama. Bisa enggak? Tangan kanan 3, tangan kiri 2. Secara bersamaan. Bisa enggak? Oke ya. Yang fokus pasti bisa. Coba kita lihat siapa yang bisa. Oke. Ya. Oke. Mulai ya. Ingat tangan kanan harus seperti apa, yang kiri harus seperti apa. Oke. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ya, sekarang dipercepat. Tadi udah ada yang berhasil? Siapa yang berhasil? Belum. Oke, sekarang dipercepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terima kasih. Hal mudah tetapi susah dikerjakan ya. Dilakukan sudah. Oke, untuk yang pertama, tahapan yang pertama itu Bu Asih akan memutarkan video PPT tentang sukses masuk ke perguruan tinggi. Silahkan nanti disimak. Oke, setelah kalian menyaksikan video PPT tadi, kira-kira kalian sudah mengetahui belum jalur masuk untuk ke perguruan tinggi? Sudah? Belum? Ya, belum tahu? Pada mau melanjutkan apa tidak? Mau ya. Pingin yang negeri apa swasta? Negeri. Kenapa? Kenapa? Kenapa milih negeri? Ya, oke. Untuk jalur masuk ke perguruan tinggi ada berapa? 3.
Apa aja coba? Yang pertama yang sekarang sudah dibuka bulan Desember. Ini ya. Bulan ini sudah dibuka jalur yang pertama. Ada yang tahu jalur yang pertama itu apa? SNPTN. Apa itu? Jalur apa itu? Jalur masuk. Jalur undangan, betul sekali, jalur undangan. Undangan maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Undangan itu seperti apa sih? Apakah undangan kayak orang menikah itu diundang itu? Apa sih undangan maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, jalur undangan itu jalur, namanya juga undangan, mesti jalur yang diundang. Yang diundang siapa? Yang mau daftar. Siapa itu? Anak-anak kelas 12. Ya, jalur masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Kok bisa tanpa tes? Iya, bisa. Kenapa tanpa tes? Ada yang bisa menjelaskan? Kok jalur tanpa tes? Kenapa? Pakainya apa kalau tanpa tes? Nilai rapot. Iya. Jadi jalur mandiri, jalur tanpa tes masuknya menggunakan nilai rapot. Ya. Nilai rapot. Rapot dari kelas berapa? Dari kelas 10. Ya, kalau nanti SN-nya nanti biasanya jalurnya dari kelas 10. Iya. Yang dimasukkan nilai apa saja? Kalau SMA itu kan nilainya banyak sekali ya. Kalau kalian kan nilainya banyak sekali. Ada berapa itu? Kalau 18 atau berapa ya? Nah, tapi untuk yang masuk hanya mapel-mapel khusus saja gitu. Ya, seperti kalau IPA jurusannya apa? Fisika, kimia, biologi, matematika, terus bahasa Indonesia masuk gitu. Ya, bahasa Inggris masuk. IPS satu aja, sama aja. Indonesia masuk gak? Masuk. Bahasa Inggris. Nah, ekonomi, matematika ada nggak? Ada, gitu. Matematika, terus sosiologi. Satunya apa? Geografi. Itulah jalur SNPTN. Jadi nanti di situ kalian tinggal menghubungi adminnya gitu. Jalur SN ini tidak bisa mendaftar sendiri tanpa ada akun gitu. Jadi kalian harus punya akun. Kira-kira dari mana akun itu? Ada yang tahu akun itu dari mana sih dapatnya? Tahu nggak? Nggak. Akun itu nanti dari adminnya. Adminnya di sini siapa? Biasanya saya gitu. Nanti nilai dimasukkan semua ya. Terus data pribadi kalian semua dimasukkan. Seluruh SMA kelas 3 ini ya, semua kelas 3 baik IPA maupun IPS, nilainya semua dimasukkan. Baik yang mendaftar maupun tidak mendaftar. Setelah itu barulah dapat akun untuk mendaftar, password namanya di situ nanti password. Nanti dari sekolahan dapat akun, terus nanti bisa didaftarkan lagi di sekolah akunnya dengan menggunakan itu kayak apa namanya? Dapat tiket gitu. Kayak dapat tiket gitu. Siapa yang dapat? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, kalian bertanya enggak siapa yang dapat? Semuanya enggak kira-kira? Hah? Semua dapat apa enggak? Iya, kalau jalur SN itu ada presentasinya. Jadi nanti
diambil beberapa persen terbaik di jurusan, bukan di kelas ya. Beberapa persen terbaik itu nanti akan diambil, itu untuk jalur SNPTN. Oke, yang kedua yaitu jalur SBMPTN. Siapa yang sudah tahu jalur SBMPTN? Singkatannya apa itu? Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kira-kira masih tes apa tidak? Masih ya, oke. Bedanya dengan SN tidak tes, dan yang mengelola sekolahan tanpa akun dari sekolahan kalian tidak bisa mengerjakan. Tapi beda lagi dengan SBMPTN, itu nanti kalian bisa mendaftar sendiri ya, dan nilainya dari mana? Nilai juga dari tes ya, nilainya dari tes, bukan dari nilai rapot. Jadi nilai rapot walaupun nilainya 10 sudah tidak berpengaruh lagi untuk penerimaan gitu. Tapi jangan khawatir, yang punya prestasi baik akademik maupun nanti non akademik itu ada poinnya ya, ada poinnya. Kalian juga bisa nanti di situ memasukkan prestasinya, lomba-lombanya. Oke, untuk selanjutnya jalur mandiri. Namanya juga mandiri ya. Kenapa namanya mandiri? Kira-kira kenapa namanya mandiri? Jalur mandiri itu berarti jalur yang diselenggarakan secara apa? Mandiri. Ya, jalur yang diselenggarakan secara mandiri. Mandiri oleh siapa? Ayo, oleh siapa? Mandiri oleh siapa? Oleh perguruan tingginya gitu. Nah, perbedaan yang sangat mendasar itu kalau SBSN itu nasional se-Indonesia. Tapi kalau jalur mandiri ya mandiri dari perguruan tinggi masing-masing. Kalian nanti daftarnya bukan daftar satu rumah gitu. Jadi satu rumah senasional, tapi langsung ke rumahnya itu mana? Ya perguruan tinggi yang dituju. Terus proses tesnya itu bagaimana gitu. Nah, kalau untuk mandiri tesnya ya setiap perguruan tingginya mempunyai kebijakan sendiri ya, tidak nasional. Peraturannya terserah perguruan tinggi itu sendiri, bisa tesnya ke sana, bisa daring seperti itu ya. Daring itu berdomisili, itu kalau mandiri. Nah, dari segi biaya, kalau dari segi biaya gimana? SN itu pastinya lebih murah. Tapi kalau sudah SB sudah naik mahal ya. Mandiri lebih mahal gitu. Itulah jalur untuk masuk ke perguruan tinggi, ada 3 ya. Oke, sekarang kita membahas tentang perbedaan saintek. Tahu saintek? Sain berarti yang IPA, sosum IPS, kemudian campuran gitu. IPA, IPS, campuran ya dari IPA, IPS gitu. Kalau saintek contohnya apa? Sain, jurusan. Saintek itu kejujuran, terus teknik, terus farmasi, kimia,
matematika dan lain-lain, fisika ya, berhubungan dengan IPA. Sekarang karo sosum, ekonomi, ilmu komunikasi, terus sastra, banyak sekali ya. Oke, kalau campuran itu seperti ini contohnya. Kalau dalam kita mau masuk ke perguruan tinggi itu kan memilih 2 jurusan. Nah, kalau memilih campuran itu bisa perguruan tinggi satunya dari sosum, keduanya dari saintek gitu ya. Jurusannya tadi sudah kalian sebutkan ya. Tadi kalian sudah paham jurusan-jurusan sebenarnya ya. Tuh. Oke, itu kalau memilihnya adalah campuran itu. Sekarang cara memilih program studi di perguruan tinggi. Yang pertama itu dibagi menjadi 2 yaitu sosum dan saintek. Kemudian memilihnya berapa? 3. Ternyata 3 itu bisa sosumnya 2, sainteknya misalnya 1, itu bisa aja. Oke, kita sampai ke materi yang terakhir, bagaimana caranya agar diterima di perguruan tinggi yang favorit. Yang pertama yaitu lakukan sejak dini ya. Kemudian kenali diri sendiri dengan baik. Kemudian yang ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Itu ya, harus ada dukungan. Yang keempat yaitu bisa meminta saran dari sekolah, dari Bapak Ibu di sekolah, atau bisa konsultasi dengan saya selaku guru BK-nya. Yang selanjutnya yaitu kalian harus fokus belajar ya, fokus belajar. Terus lakukan riset sederhana ya. Terus selanjutnya kalian bisa menghadiri pameran ya, pameran. Dulu pernah ada namanya apa ya, job fair education, itu di Banjar, biasanya kabupaten yang mengadakan MGBK. Kemudian fokuslah pada beberapa perguruan tinggi yang akan dibidik. Nah, selain itu mungkin kalian juga bisa mengunjungi perguruan tinggi tersebut. Kalau yang misalnya dekat, kalian ke Purwokerto bisa main ke situ sambil melihat-lihat itu. Dari materinya kita sudah dibahas tadi ya, sudah surah pendapat tadi tentang materi perguruan tinggi. Nah, sekarang Bu Asih minta kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok bisa 4 atau dua orang aja ya, satu kelompok 2 orang aja. Nanti yang depan menghadap ke belakang untuk mengerjakan tugas. Tugasnya nanti kalian coba tulis perguruan tinggi yang diinginkan ya. Terus cara mendapatkannya, usahanya itu apa saja gitu untuk mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan gitu ya. Yang pertama itu kalian cari perguruan tingginya dulu yang diinginkan itu mana, terus usahanya. Yang kedua, usahanya itu apa. Kita bagi menjadi 2 kelompok, kelompoknya 2 saja ya, biar mudah. Nanti yang depan menghadap ke belakang, kursinya dikebelakangkan gitu ya. Kalau yang tanggung ini satu kelompok bisa 3 ya, karena siswanya cuma 15, jadi ini 1 bergabung. Dah, silahkan dikerjakan. Oke,
setelah tadi kalian berdiskusi ya, silahkan salah satu kelompok mewakilinya, mungkin dari kelompok 3. Cindy silahkan maju ya, salah satu aja karena waktunya 30 menit ya. Ayo maju mempresentasikan hasilnya tadi. Iya, bawah itu. Jangan kebalik ya. Ini kebalik. Iya. Dah. Oke, niat dari saya ingin melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan cara yang pertama itu belajar, yang kedua dukungan dari orang tua dan orang sekitar. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi terima kasih Cindy sudah mewakili dari kelompok 3. Yang lain tidak perlu dipresentasikan ya, nanti tinggal baca aja sendiri ya, terus sudah ditulis di kertas kan, jangan dibuang ya, disimpan biar itu nanti kapan-kapan, oh ya saya minatnya di sini itu. Nah nanti juga kalian bisa membuat tulisan itu nanti kayak poster, itu bisa dipasang di depan pintu kamar kalian, tulisannya mungkin di situ perguruan tinggi yang dituju mana gitu, di situ ditulis di kertas, ditempel di pintu agar nanti orang yang membaca itu mengamininya itu. Oke, terima kasih. Ternyata pembelajaran hari ini sudah 30 menit ya, waktunya sudah habis. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak ini? Tidak ada ya, sudah paham semua ya? Sudah, oke. Siapa yang bisa mengungkapkan pengalaman belajar kali ini? Ya. Oh iya, Kamelia, gimana? Saya lebih mengerti tentang jalur masuk perguruan tinggi dan strategi. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti bagi yang belum paham ya, kurang paham atau mau konsultasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, karena sekarang Desember sudah mulai dibuka untuk PTSS, silahkan konsultasi dengan Bu Asih. Kalian bisa ke ruang BK ataupun dengan menghubungi saya melalui WA. Itu saja dari saya ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bimbingan kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.